Halo, salam jumpa dengan Ibu Yani. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi jenis barang dan jasa yang diperdagangkan atau yang biasa kita kenal dengan istilah produk yang diperdagangkan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengidentifikasi jenis barang dan jasa? Jawabannya, karena kita akan melakukan presentasi. Tentu kita harus menguasai benar terhadap barang atau jasa apa yang ingin kita tawarkan tersebut, sehingga kita bisa meyakinkan calon konsumen, mempengaruhi mereka untuk mau membeli produk yang kita tawarkan tersebut. Nah, dalam kenyataannya, barang dan jasa tidak pernah bisa kita pisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan pastilah masyarakat akan senantiasa membeli produk tersebut. Maka itulah perlunya kita mampu mengidentifikasi jenis barang dan jasa. Nah, produk itu apa sih? Seorang ahli marketing, yaitu Philip Kotler dan juga Armstrong, menyatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Dari pengertian tersebut, ada 3 kata kunci, yaitu yang pertama adalah pasar. Pasar itu siapa? Pasar adalah konsumen. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk meneruskan atau melanjutkan kehidupan. Dan yang ketiga adalah keinginan. Sebenarnya keinginan ini merupakan kebutuhan pula, akan tetapi kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh selera, daya beli, dan sebagainya. Kemudian tentang produk. Kita mengenal ada 2 macam produk, yaitu berupa barang dan jasa. Barang itu untuk menyebut barang yang berwujud atau tangible. Barang berwujud berarti barang dapat dilihat, diraba, dan juga disentuh. Contoh misalnya meja, buku, sepatu, televisi, beras, baju, dan sebagainya. Sedangkan jasa itu bersifat intangible atau tidak berwujud. Di sini berupa tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan. Jasa tidak dapat disentuh, namun dapat dirasakan. Contoh misalnya jasa perhotelan, jasa perbankan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan masih banyak yang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa barang itu merupakan bagian dari produk. Juga bahwa barang itu berupa komoditas yang memiliki nilai ekonomi atau dapat diperjualbelikan. Kemudian sifatnya terbuka untuk selalu dilakukan perubahan dan juga inovasi demi memenuhi kepuasan konsumen atau pelanggan. Nah, dalam perdagangan kita bisa melihat atau membedakan berbagai jenis barang. Kita bisa melihatnya dari misalnya bagaimana cara memperolehnya, apa kegunaan dari barang tersebut. Bisa pula dilihat dari proses pembuatannya, atau bisa juga dengan melihat hubungan antara barang satu dengan barang yang lain, serta bisa dilihat dari faktor kepemilikannya. Yang pertama, bila dilihat dari cara memperolehnya, maka kita mengenal ada barang bebas dan barang ekonomis. Barang bebas itu merupakan barang yang bisa diperoleh tanpa pengorbanan.
atau bisa dikatakan secara cuma-cuma, secara gratis. Contoh misalnya, cahaya matahari, siapapun bisa memperoleh secara gratis. Udara yang kita hirup, atau juga air yang ada di sungai. Kemudian, barang ekonomis atau barang ekonomi merupakan barang yang bisa diperoleh tetapi harus dengan melakukan pengorbanan. Dengan kata lain, harus membayar. Contoh, makanan yang kita beli di warung, kendaraan, menginap di hotel, dan sebagainya. Kemudian, kalau kita lihat dari kegunaannya, maka kita kenal ada barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi itu merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi atau untuk proses produksi. Contoh misalnya, biji kopi untuk membuat kopi instan, tepung terigu untuk membuat roti, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian, barang konsumsi merupakan barang yang dapat langsung digunakan dan dikonsumsi oleh seseorang atau oleh konsumen. Contoh misalnya, sari buah dalam kemasan langsung bisa diminum, teh botol, baju, sabun mandi, dan sebagainya. Kemudian, kalau kita melihat proses pembuatannya, maka kita mengenal ada bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Bahan mentah itu apa? Bahan mentah atau orang sering menyebut dengan bahan baku adalah barang yang memerlukan proses produksi sebelum bisa dipergunakan. Contoh misalnya kayu gelundungan, kemudian daun teh, kemudian kapas yang nanti akan dipakai untuk membuat benang. Sedangkan barang setengah jadi merupakan barang yang sudah melalui proses produksi namun belum siap pakai. Berarti harus diproses lebih lanjut. Contoh misalnya, kapas yang diproses menjadi benang. Kemudian benang nanti akan diproses menjadi kain. Dan terakhir kain nanti akan menjadi pakaian. Untuk barang jadi merupakan barang yang sudah melalui proses produksi dan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Contoh, meja belajar, televisi, HP, baju, dan masih banyak lagi. Berikutnya, kalau kita lihat dari hubungannya antara barang yang satu dengan barang yang lain, kita kenal ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pengganti atau barang yang fungsinya bisa menggantikan barang lain. Contoh misalnya, gas LPG yang menggantikan minyak tanah. Atau contoh yang lain, jagung yang bisa menggantikan beras. Sedangkan untuk barang komplementer itu merupakan barang yang dapat melengkapi fungsi barang lain. Contoh misalnya, buku dengan ballpoint. Kemudian juga kompor dengan minyak atau kompor dengan gas LPG. Berikutnya, kalau kita lihat dari kepemilikannya, maka kita mengenal ada barang privat dan barang publik. Barang privat itu merupakan barang yang dimiliki oleh orang perseorangan atau disebut sebagai barang pribadi. Contoh, rumah, motor, baju. Sedangkan barang publik itu merupakan barang yang diperuntukkan bagi masyarakat umum atau bisa digunakan bersama-sama. Contoh misalnya jalan raya, kemudian juga jembatan, pasar, dan sebagainya. Nah, selain
dari pengelompokan jenis barang tersebut, maka di dalam perdagangan kita juga mengenal ada jenis barang lain, yaitu yang disebut dengan barang inferior dengan barang superior. Barang inferior itu apa? Barang inferior adalah barang yang tidak memiliki nilai jual tinggi. Untuk barang ini, biasanya jika pendapatan masyarakat meningkat, maka akan mengalami penurunan permintaan karena orang akan pindah ke barang lain atau membeli barang lain. Contoh barang-barang yang berharga murah. Kemudian barang superior, yaitu barang yang memiliki kualitas unggul, memberikan prestis atau gengsi bagi para pemakainya. Barang superior ini akan mengalami kenaikan permintaan pada saat penghasilan masyarakat bertambah. Contoh mobil mewah, moge, barang branded. Nah, baik. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini pada yang pertama. Kita akan melanjutkan bagian yang kedua pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, sukses untuk semua. Salam.